Ghost, Favor, Bones, dan Luminous. Dan ini adalah beberapa value, beberapa nilai dari kerajaan Allah yang memang menjadi visi kita bersama-sama untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya di tengah-tengah dunia ini. Selain fokus, yaitu faithful, obedient, care, unity, dan serve. Favor, bold, dan luminous ini saya berdoa untuk kita semua biarlah kita menghidupi di dalamnya dan kita boleh belajar bersama-sama supaya perkenanan Tuhan, ikatan rohani satu dengan yang lain semakin kuat. Dan dua hal itu kalau kita dapat lakukan, bahkan mungkin dari fokus, faithful, obedient, unity, care, dan sebagainya, itu dapat terimplementasi dalam kehidupan kita sehingga kita dapat bercahaya, bersinar di tempat kita berada, di rumah kita, di tetangga kita, di pekerjaan kita, dan di seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk belajar tentang favor. Ya, minggu depan pas saya jadwal, minggu terakhir kita akan belajar tentang bonds. Dan minggu pertama di bulan Oktober nanti kita akan belajar tentang luminous. Ya. Dan pagi ini mari kita akan bersama-sama berfokus dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita bersama-sama, terutama dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Karena saya mendapati dalam diri saya, kalau tanpa favor Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, maka perjalanan hidup iman saya, perjalanan hidup rumah tangga saya mungkin tidak seperti yang menjadi keinginan saya. Karena kalau saya tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kasih karunia, tanpa kemurahan pertolongan Tuhan, tidak akan pernah dapat mewujudkan hidup yang diberkati oleh Tuhan, mewujudkan hidup yang semakin indah dalam perjalanan kehidupan kita. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya rumah tinggal, kita punya segala fasilitas. Itu adalah favor, itu adalah kemurahan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi untuk mengawali khotbah saya pada pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu semua belajar dari satu teks ini. Tadi di awal saya telah membaca secara keseluruhan dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Di Alkitab elektronik itu di ayat 13, sebetulnya di ayat 12 dan 13 itu nyambung begitu ya. Di dalam Alkitab yang kita miliki secara fisik ataupun secara elektronik. Saya mengajak Bapak Ibu belajar dari teks ini. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Dari Mazmur pasal 5 ayat 12. Satu ayat ini biarlah menjadi penolong bagi kita untuk kita belajar bersama-sama. Kita baca bersuara dengan keras, berteriak kalau boleh begitu ya, supaya diri kita mendengar, mata sebelah kita mendengar, dan saat kita mengucapkan itu menjadi sebuah rema yang kuat dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Mazmur 5 ayat 12, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Perhatikan. Ulang lagi sekali lagi. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan perkenananmu seperti perisai. Sekali lagi, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkaulah yang memagari dia dengan perkenananmu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan waktu baca renungan yang saya bagi di warta jemaat, baik yang secara fisik ataupun secara elektronik yang dibagi di grup. Teks ini muncul dari pergumulan dari seorang yang bernama Daud. Ketika dia diperhadapkan kepada persoalan, ketika diperhadapkan kepada tantangan, ketika diperhadapkan pada hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupannya, dan ketika dia membangun mezbah di dalam mezbah doa pagi yang dia bangun,
Dia mengucapkan kata-kata yang sebetulnya perlu menjadi pembelajaran kepada kita semua. Di ayat pertama, ayat kedua dia mengucap syukur, tapi di ayat selanjutnya dia mengucapkan ada bagian-bagian yang Tuhan itu gak berkenan kepada kefasikan. Dan ternyata bagi Daud, ketika di dalam persoalan, ketika dalam tantangan, dia menghadapi komunitas, menghadapi orang-orang di sekitarnya yang mencoba untuk mengusung dia. Tapi dia punya semangat yang tidak berubah dalam perjalanan kehidupannya, sehingga kita tahu bahwa Daud adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan dalam doanya dia mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan perkenananmu seperti perisai. Kata perkenananmu dalam terjemahan King James Version itu ditulis dengan kata favor. Apa itu favor? Favor itu adalah anugerah, kasih karunia, perkenanan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, ada dua cerita yang mau saya sampaikan kepada kita. Cerita yang pertama adalah ada seorang karyawan yang dia itu masuk bekerja, dan ketika dia bekerja dengan sangat baik. Dia bekerja tidak pernah telat, dia tunduk dengan apa yang menjadi keinginan pimpinannya. Dia pulang juga terlambat begitu karena teman sudah pulang, tapi dia bekerja terus begitu. Tapi dalam perjalanan pekerjaan itu dia bertahun-tahun ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Dia menginginkan ada sesuatu yang memberkati dia, ada progres yang memang menjadi pekerjaan dia, ada kenaikan pangkat, ada kenaikan tingkat begitu. Harapannya dia begitu. Tapi ternyata bertahun-tahun dia bekerja tidak seperti yang dibayangkan dan diimpikan. Tapi pada saat waktu yang tidak pernah dia duga, dia kemudian diangkat, diposisikan tempat yang tinggi, mendapatkan salary yang baik. Itulah favor. Cerita yang kedua, ada sepasang suami istri yang sudah menikah. Harapan orang menikah digenapi Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Betul ya? Beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, walaupun beranak cucu kemudian kita tidak boleh menerjemahkan banyak anak banyak rezeki, kata orang tua begitu ya. Enggak, tapi sekarang ini banyak anak harus siapkan banyak rezeki, setuju? Betul enggak? Banyak anak bukan banyak rezeki seperti bahasa orang Jawa, tapi banyak anak harus siapkan banyak rezeki. Ya, saya kan ini sedang prepare untuk kekasih kita Santika dan Noel itu menikah pada bulan Oktober nanti. Kamu punya anak berapa, Bang? Kalau boleh, ya 2, Pak. Nah, kami sedang belajar tentang keluarga berencana. Ya, jadi terstruktur supaya seluruh pasangan itu betul-betul disiapkan. Nah, kembali kepada teks ini, beranak cucu itu adalah perintah Tuhan. Tapi ternyata keluarga ini itu berdoa, bergumul lama, ternyata Tuhan gak kasih keturunan. Sudah ke dokter, sudah ke sinsek, tusuk jarum dan sebagainya, ternyata gak kunjung dia mendapatkan hasil. Dan bertahun-tahun itu dalam pergumulannya, kemudian ternyata Tuhan jawab doa. Jawab. Dan ketika istrinya ini memeriksakan dirinya untuk periksa apakah dia sedang hamil atau tidak, ternyata dokter mengatakan, kamu akan segera punya omongan karena janin yang ada di dalam kandunganmu itu sudah berusia sekitar 1 bulan. Itulah favor. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang favor, maka khotbah saya pada pagi ini saya berikan judul hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita ucapkan sama-sama 2, 3. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Ketika Anda merenungkan teks yang barusan kita baca tadi, perkenanan itu datang dari Tuhan, datang dari Allah
yang memampukan seseorang untuk menikmati berkat yang lebih dibandingkan yang lain. Berkat damai sejahtera, berkat keuangan, berkat sukacita dalam pernikahan, dalam semua begitu. Tapi seringkali kita tidak memahami bahwa semua yang kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita, entah itu keluarga yang baik, kalau bicara tentang keluarga yang berarti suami yang baik, anak-anak yang baik, istri yang baik, menantu yang baik, bahkan cucu-cucu yang baik yang memang Tuhan izinkan kita miliki, dan itu keturunan ilahi yang memang harus ada dari pernikahan kita. Sadarilah semua yang kita miliki itu adalah perkenanan Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama mencoba bagaimana sih sebetulnya kita itu memiliki prinsip hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama saya mau ajak Bapak Ibu saudara bersama-sama belajar bahwa favor itu lahir dari ketaatan. Mari kita akan ucapkan sama-sama 2, 3. Favor lahir dari apa? Ketaatan. Sama-sama dengan keras. Favor lahir dari ketaatan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau yang memagari dia dengan perkenananmu. Engkau yang memagari mereka dengan favor-Mu. Seperti apa? Perisai. Perisai itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Perisai itu bicara tentang pertolongan Tuhan. Perisai itu bicara tentang keamanan. Ada banyak orang-orang yang memang secara finansial itu sepertinya diberkati oleh Tuhan, tapi belum tentu ada perisai yang menutupi. Karena apa? Karena belum tentu orang-orang di luar sana yang nampaknya secara finansial itu diberkati oleh Tuhan mendapatkan favor seperti kita, anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin secara ekonomi kita berbeda dengan orang banyak, tapi kalau kita mau belanja ada, mau pergi ada, ya cukup untuk bayar sekolah, bayar kuliah dan sebagainya, itu ada bagian penting yang harus kita sadari. Maka itu adalah perkenanan Tuhan yang memang memberikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa hanya orang-orang yang benar yang mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Di Alkitab itu ada contoh. Saya mengatakan begini, favor itu tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi Tuhan berkenan memberikan kepada orang yang hidup benar di hadapannya. Karena itu Tuhan dikatakan dalam Mazmur pasal 5 ayat 12, Tuhan itu memberkati orang benar. Orang benar itu bicara tentang bagaimana gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ada contoh di Alkitab. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8. Ya, mari kita perhatikan di sini. Saya mengajak Bapak Ibu belajar dari ayat ini. Ketika belajar menafsirkan Alkitab, salah satunya adalah membaca bukan berurutan dari atas ke bawah, tapi kadang-kadang penulis itu memberikan maksud kepada kita untuk maksud bukan hanya belajar dari atas, tapi belajar baca dari bawah supaya kita menemukan apa sih yang dimaksud inti dari ayat ini. Dalam perikop ini di ayat 8 itu ayat terakhir dari perikop pasal 6 ini. Tapi ayat 9 itu menyebutkan riwayat Nuh ketika Tuhan mengatakan begini. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia, mendapatkan favor di mata Tuhan. Dan dikatakan di sini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang, perhatikan, sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia tidak terpengaruh dengan temannya, dia tidak terpengaruh dengan tetangganya, dia tidak berpengaruh dengan banyak orang yang punya cara hidup
yang berbeda dengan dia. Itulah anak Tuhan, itulah orang percaya yang telah diperkenan oleh Tuhan. Dan hanya oleh kasih karunia ternyata Nuh mendapatkan kasih karunia itu. Dan pertanyaannya, mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia yang seperti itu? Kalau kita perhatikan, jawabannya adalah karena dia hidup benar dan bercela dan bergaul karib dengan Allah. Lalu kalau kita perhatikan selanjutnya di ayat-ayat sebelumnya, kalau Anda perhatikan dalam teks ini mengejutkan sekali. Karena ketika dia hidup berkenan, dalam arti dia berusaha dengan pertolongan Tuhan secara sendiri, tetapi di komunitasnya yang sikapnya itu memilukan hati Tuhan, yang sikapnya itu kecenderungannya adalah berbuat jahat, itu orang-orang yang pada waktu hidup di zaman Nuh. Perhatikan di ayat-ayat ini ya. Di ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Nuh itu ternyata berbuat jahat sedemikian rupa sehingga Allah menyatakan Allah menyesal. Mengapa menyesal? Karena ada perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang zaman Nuh. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia karena dia hidup benar, dia hidup dan bercela. Karena itu dia mendapatkan favor yang datang dari Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, dalam firman Allah yang hidup, firman Allah yang hidup, maka ia menyesal telah membuat mereka, hatinya pilu, hatinya Allah itu hancur. Bapak Ibu pernah memahami gak? Kok Allah itu bisa menyesal? Allah itu bisa hatinya hancur? Maksudnya seperti apa sih? Ya, kata atau pengertian dari menyesal, kata ini tidak berarti bahwa Allah itu salah melakukan atau menciptakan manusia. Tapi ini menunjukkan ungkapan dari Allah yang secara antropopastis. Itu menempatkan bahwa Allah memakai manusia untuk menyatakan kesedihannya. Jadi memakai cara manusia untuk menyatakan sedihnya. Dia tidak pernah bersalah ketika dia mendapati manusia itu kecenderungan berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang membuat hati Allah menyesal. Dia mendapati ada banyak orang-orang di zaman itu berbuat dosa. Kemudian juga dikatakan di situ hatinya pilu, hatinya hancur. Ya, dikatakan pengertian dari hati yang pilu, hati yang hancur. Itu betul-betul Allah merasa hatinya itu terluka, hatinya itu sakit ketika manusia yang diciptakan yang kecenderungannya berbuat dosa. Kalau bicara tentang itu berarti mayoritas yang ada di dunia pada waktu itu hidup jahat, tapi Nuh dan keluarganya berbeda. Ini yang menarik, yang perlu menjadi perenungan kita. Mengapa Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia? Karena ingat, favor itu lahir dari kehidupan yang benar, dan kehidupan yang benar itu ditandai dengan berbagai macam ketaatan yang dilakukan. Kecenderungan manusia itu sampai membuat hati Allah sakit, sampai dia menyesal. Kita lanjutkan dulu ya. Mengapa Tuhan menyesal? Mengapa Tuhan hatinya hancur? Yang ini ayat kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu benar, besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan manusia pada waktu itu berbuat jahat. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, kecenderungannya berbuat jahat. Memang itu embrionya ada dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kejatuhan manusia yang pertama. Memang itu. Tapi ingat, kita perlu belajar bahwa Tuhan juga memberikan pengampunan. Karena itu ketika kita belajar dalam teks ini, mengapa?
kalau kita baca ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat yang ketiga, ternyata itu ada kawin campur baur antara anak-anak manusia dan anak-anak Allah. Ingat ya, anak-anak manusia dan anak-anak Allah. Kalau kita bicara tentang sejarah, anak-anak manusia itu adalah anak-anak hasil keturunan dari orang-orang yang keturunan Kain yang telah diusir. Tapi sebelumnya Allah telah menciptakan manusia yang tidak disebutkan namanya, tapi Adam namanya, itu adalah manusia pertama yang kita akui. Dan itu adalah anak-anak manusia. Tapi anak-anak Allah itu bercampur baur, sehingga ayat 3 di situ lahir orang-orang yang gagah perkasa. Dan banyak penafsir yang mengatakan bahwa itu adalah keturunan Nimrod yang kemudian memusuhi Allah. Itu komunitas yang di sekitar Nuh. Tapi ternyata dalam perjuangan diri Nuh ini menghadapi berbagai macam tantangan yang mungkin saja mempengaruhi dia, dia tetap taat dan hidup tidak bercelah di hadapan. Favor itu lahir dari ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang ketaatan, sama-sama kita belajar. Karena memang tidak ada yang sempurna dari kita untuk menjalankan ketaatan. Saya kalau ke Semarang Indah, ke gereja ini, kadang-kala tidak taat. Sering tidak pakai helm, pakai topi saja. Saya juga ajari sama cik, lewatin aja, tidak pakai helm, tidak apa-apa, lewat belakang. Tapi kadang-kala pulang itu cuma pengen lewat arteri. Memang cuma sedikit, itu tanda tidak taat. Kecil pada Bapak Ibu. Ayo, siapa yang hari ini masih ngebut kalau lampu kuning? Ngebut. Padahal lampu kuning itu siap-siap untuk berhenti. Itu hal kecil saja kita tidak bisa lakukan, apalagi di komunitas seperti yang dihadapi oleh Nuh. Enggak mudah. Zaman sekarang aksen pakai pinjer frame, tidak bisa begitu. Tapi zaman saya masih ngancor dulu pakai amanur, ceklet dulu. Sehingga Pak Rudi Wijaya sebagai sekretaris kadang-kala bingung untuk hitung karena kok jamnya kode terus ya. Pak ya, tolong titip cekletnya ya. Nggak tahu siapa yang ngomong itu. Ya, titip ceklet ya. Ya. Pak Rudi itu kan dulu majelis sekretaris, ya, tugasnya menghitung absen orang dulu. Seringkali begitu Bapak Ibu. Seringkali Bapak begitu. Titip absen, apalagi sekarang ngambil jerbret, tapi stop aja, cepat. Saya ketemu dengan teman pegawai negeri. Pegawai negeri itu betul-betul sekarang kualitas pekerjaannya juga apa namanya dipantau dengan baik. Teman saya Pak, sekarang ini kan ada absensi yang store wajah begitu. Ternyata pas store wajah itu sinyalnya medot, sinyalnya putus, sehingga dia terbaca nggak absen. Nah terus gimana? Ya didenda, dipotong gaji gitu. Dan itu berbahaya sebagai itu hal yang tak baik sebetulnya. Taat. Mari kita belajar submission kepada pemimpin rohani di rumah kita adalah papa kita, bapak kita, atau mama kita. Ketundukan kepada orang-orang yang lebih tua dibandingkan kita. Walaupun kadang-kala orang tua itu juga perlu belajar kepada anak-anak yang memang memberikan value-value penting dalam kehidupan ini. Nah, favor, kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, salah satunya adalah belajar untuk taat. Karena perkenanan Tuhan, favor Tuhan itu bicara tentang lahir dari ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar bahwa favor itu mengubah keadaan sulit menjadi sebuah kesempatan atau kairos. Jadi kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, keadaan sulit yang kita alami, keadaan tidak mudah yang kita alami, harus
Esther ketika hidup sebagai orang minoritas di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Ahasveros, dia bersama-sama dengan pamannya, dan ketika Ratu Wasti dibuat oleh Ahasveros karena kejahatannya, maka Esther ini ikut audisi pemilihan ratu dan dia diterima menjadi ratu. Dan kita tahu bahwa ketika dia berada di Persia, ya, kerajaan yang dipimpin oleh Ahasveros, yang membaca itu ada kerajaan yang cukup besar dan ada sekitar 127 wilayah yang di bawah kepemimpinan dia. Jadi betul-betul orang ini hebat. Tapi Esther dalam kesulitannya, ketika Haman yang lebih dipercaya oleh Ahasveros karena berhasil menjilat, kalau bahasa saya, menjilat Ahasveros juga memusuhi orang-orang Yahudi, dan maklumat dari Ahasveros itu sudah diturunkan untuk apa? Menghabisi orang Yahudi. Karena itu ketika Mordekai pamannya itu datang kepada Esther, iya kamu enak, kamu di istana, kami yang susah. Tapi ternyata Esther mendengar keluhan pamannya itu, dan dia mengajak untuk mereka berdoa, berpuasa. Dan itu ditangkap sebagai kairos Tuhan dalam perjalanan hidup. Dia minoritas, dia wanita, dia perempuan, dia mungkin orang yang gak dianggap pada zaman itu karena wanita. Tapi ternyata ketika dia berdoa, ketika dia berpuasa, bahkan puasanya itu bukan hanya manusia, orang-orang Yahudi saja, tapi seluruh binatang tidak boleh makan pada waktu itu. Dan doakan saya supaya ketika raja nggak memanggil saya dan saya datang, kalau raja memanggil itu oke, tapi raja nggak memanggil, kalau orang datang maka hubungannya adalah mati. Tapi ketika Esther datang, dia datang kepada Ahasveros, maka tongkat emas itu sampai kepada Esther dan dia dikaitkan. Kesulitan yang dialami ditangkap sebagai kesempatan untuk kairos yang di dalam. Saya masih mengingat kairos Tuhan dalam kehidupan saya. Betul-betul 2020 awal sepertinya saya harus dipepet untuk memahami apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya, waktu itu saya diberikan 3 pilihan. Semuanya gak enak, tapi saya memilih untuk damai, untuk tidak ada pertengkaran. Pak Ya, besok kita demo. Yang pertama. Yang kedua, Pak Ya, kalau Pak Ya dari situ kita keluar semua deh. Kalau Pak Ya mau keluar, kita keluar, kita bikin komunitas. Sebab itu komunitas yang tidak sehat menurut teman-teman. Tidak ada pilihan yang enak. Sulit tidak menghadapi. Kalau Bapak Ibu diperhadapkan kepada saya seperti apa? Kalau tinggal di sana mungkin juga bingung ya sini-sini. Kalau lihat historinya sekarang, gak enak. Tapi itu saya tangkap sebagai kairos Tuhan yang memang mungkin gak saya ceritakan kepada banyak orang. Hari itu saya mulai untuk berdoa, mengikat pinggang dan sebagainya. Kan pada waktu itu Tata itu sudah masuk SMA kelas 3, itu sekarang kelas berapa ya SMA? Kelas 12. Betul ya? 12 ya? Nah, lagi mau kuliah. Berarti kan butuh biaya yang banyak. Bisa biayaan saya kalau nggak punya biaya. Benar nggak? Oh, iya. Sulit Bapak Ibu, sulit. Tapi saya mengatakan, kalau kita punya gedung gereja sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah NBC, leader saudara, tidak, tapi karena semua orang yang terlibat. Dan visi yang lahir di dalam pergumulan itu adalah menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya di tengah dunia ini. Maka kalau bicara nilai-nilai di tengah dunia ini, semua orang bisa merasakannya, baik orang yang baik dengan kita ataupun orang yang pernah melukai hati kita. Bahkan
bisa merasakan. Tapi itu sebagai karunia Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Kalau kita bisa merespon bahwa tiap kesulitan itu ada maksud dan rencana Tuhan. Ingat, Esther mendapatkan perkenanan Tuhan karena dia bahwa favor itu tidak berarti bebas dari masalah, tetapi mengalami penyertaan khusus di dalam kesulitan yang kita hadapi. Katakan amin. Mengalami penyertaan khusus yang datang dari Tuhan ketika pergumulan itu kita hadapi. Boleh saya cerita dengan ceritanya Pak Kris yang kesaksiannya? Boleh tidak Pak Kris? Boleh Pak ya? Pak Kris ini kan mau mantu yang dulu dan mantu yang sekarang. Tuhan itu bekerjanya luar biasa sama. Di tabungan nggak tahu saya yang dimiliki berapa, deposito di mana tahu, tapi dia bercerita saat dia perlu Tuhan beri pekerjaan yang baik. Padahal dulu sampai pensiun pekerjaan yang banyak. Pak Ian, saya tidak ikut doa panggilan, saya mau tur biar Pak Ian dari Demak sampai keliling ke Purwokerto dan sebagainya, sampai 3-4 hari. Dia mengatakan itu untuk kami Pak, untuk itu Sinok Mbak Nok yang ada menikah. Nah, Bapak Ibu, kesulitan harus direspon dengan baik karena perkenanan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan bukan berarti bebas tanpa masalah. Esther dan orang Yahudi juga demikian. Ada hukuman yang didapatkan kalau dia menghadap raja tanpa diundang, tapi dia menghadap dengan cara yang benar. Dia berpuasa, dia berdoa, dia berkumpul dengan baik bersama-sama dengan orang-orang Yahudi sehingga dia datang kepada Ahasuerus. Tongkat emas itu diberikan kepadanya. Perkenanan Tuhan itu diberikan. Dan ketika kesulitan itu datang kepada kita, tongkat emas mungkin tidak terlihat dari Tuhan yang kita miliki, tapi ada kesaksian-kesaksian hidup yang nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Favor itu adalah bagaimana kita merespon kasih karunia di tiap kesulitan yang sering kita hadapi. Yang ketiga dan yang terakhir, favor adalah membawa dampak bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu contoh adalah Yusuf. Yusuf ketika berada di Mesir, teks dari Kejadian pasal 39 ayat 21 ini mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Ketika di mana ini? Ketika dia di penjara karena difitnah menggoda Tante Potifar. Bapak Ibu, istri pejabat itu dandanannya bagaimana pada waktu itu? Ya mungkin seperti sekarang begitu ya, di medsos ya pakai mobilnya yang mewah, cantik, glowing begitu ya. Kira-kira kalau laki-laki melihat wanita seperti itu tergoda kan? Tergoda. Karena lihat dan Yusuf berada di situ sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga dari Potifar. Tiap hari dia bertemu dengan nonyanya yang seperti itu. Bahkan mungkin ketika dia berada di kamar, Tante Potifar itu sudah menggoda dia berulang-ulang kali pakai pakaian tipis tanpa benang sebelah. Jangan membayangkan yang tidak ya Bapak. Ini memang saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu memahami bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf. Sebelum itu dia mundur menghadapi dengan keluarganya, tapi ternyata termin demi termin kesulitan yang dihadapi, dia pun tetap diperhatikan dalam kasih setia Tuhan. Di dalam penjara ada tidak orang yang di penjara kemudian dipercaya oleh pimpinan sipil? Udah, saya serahkan pada tahanan ini pada kamu. Ini kamu yang ngurus itu. Ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi di Alkitab, Yusuf karena mendapatkan favor, mendapatkan perkenanan Tuhan, kasih setia Tuhan itu nyata di hidupnya, sehingga dipercaya oleh kepala sipil itu. Sehingga waktu suruh minum kepon dan suruh roti di penjara, itu pun yang ngurusin adalah Yusuf. Tidak sampai di situ, sampai kemudian dilupakan oleh juru minuman ketika berhasil menghentikan mimpinya
sampai kemudian mengartikan mimpi Fir'aun dan membuat Mesir itu diberkati oleh Tuhan. Ingat, Yusuf tidak pernah membalas kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh kakaknya, oleh tante Potifar, oleh Om Potifar begitu, yang memasukkan di dalam penjara. Tidak melupakan yang dilupakan oleh sebenarnya, dia melupakan itu dan dia memberkati. Maka sekitar 7 tahun ada kelimpahan. Dan itu oleh karena satu orang yang disertai Tuhan. Favor Allah itu membawa dampak bagi banyak orang. Ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, Tuhan punya maksud supaya membagi berkat itu kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan hidup kita hari ini. Apakah sungguh-sungguh kita berdampak dalam kehidupan kita? Favor bukan hanya untuk diri sendiri, tapi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan itu value yang perlu kita hidupi. Nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini sebagai anggota jemaat di RBC yang harus mendarah daging dalam kehidupan kita. Itu jadi berkat. Favor yang akan memampukan kita dalam kehidupan ini. Pertanyaan yang perlu kita renungkan baik-baik dalam kehidupan kita, jadilah saluran berkat, atau selama ini kita tidak pernah saluran berkat bagi orang lain? Karena itu di tiap kesempatan yang ada, biarlah kita menikmati akan berkat Tuhan saat kita membagi itu kepada orang lain. Saya yakin seluruh umat Tuhan jemaat RBC punya kekuatan yang sama. Buktinya saat kita berkumpul dengan acara ulang tahun kita dengan keuangan yang pas-pasan begitu waktu itu, tapi ternyata Tuhan cukupkan. Dan hari ini kalau kita tanya kepada bendahara, satu enggak kita, mungkin pas Pak ya, karena semua anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu kesimpulan untuk saya pada pagi ini adalah favor itu adalah perisai ilahi yang melindungi kita dan membuka jalan saat berkat itu pun dalam kehidupan kita. Namun, favor bukan hanya hadiah secara acak, bukan hanya doorprize, tapi favor itu datang pada orang yang hidupnya benar, berserah pada rencana Tuhan, menjadikan tiap kesulitan itu sebagai kesempatan kairos Tuhan untuk dia dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, dan di dalamnya ada rencana siap untuk dipakai. Amin.